Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pengadaan personil administrasi. Langsung saja ya, kita simak materi berikut ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang tahapan pengadaan personil administrasi, syarat-syarat personil administrasi, pelatihan dan pengembangan administrasi, dan juga mutasi dan pemberhentian personil administrasi. Tahapan-tahapan dalam pengadaan personil administrasi ada 3, yaitu analisis jabatan, rekrutmen, dan seleksi. Analisis jabatan menurut KBBI adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Manfaat dari analisis jabatan sendiri adalah untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan. Rekrutmen adalah proses usaha untuk mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar untuk lowongan kerja, dan juga berpedoman pada spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan, sehingga spesifikasi harus diuraikan secara jelas. Sumber rekrutmen, sumber internal diambil dari dalam perusahaan itu sendiri dengan cara mutasi. Sumber eksternal diambil dari luar perusahaan. Metode yang digunakan, metode tertutup hanya untuk kalangan tertentu saja, dan metode terbuka diumumkan melalui iklan di media massa. Seleksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemilihan, yaitu untuk mendapatkan yang terbaik. Ini digunakan oleh personalia ketika memilih orang untuk mengisi lowongan pekerjaan. Syarat-syarat dalam personil kantor. Ada persyaratan pengetahuan, persyaratan keterampilan, dan juga kepribadian. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah kegiatan peningkatan kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan pekerjaan, sedangkan pengembangan adalah peningkatan pengambilan keputusan bagi karyawan tingkat menengah dan atas. Jenis pelatihan, supervisory training, yaitu peserta pelatihan ditugaskan sebagai instruktur. Administrative training memberikan pengetahuan tentang teknik-teknik kerja. Office method training memberitahukan bagaimana cara melakukan kerja rutin. Refreshing training melatih tentang pekerjaan yang sudah dimiliki oleh karyawan sebelumnya. Tujuan pelatihan. Dengan adanya pelatihan, karyawan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif. Mutasi dan pemberhentian personil kantor. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutasi diartikan sebagai pemindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan yang lain. Cara mutasi ada 2, yaitu horizontal dan vertikal. Horizontal adalah pemindahan karyawan ke posisi yang setara tanpa diikuti kenaikan atau penurunan jabatan, sedangkan vertikal ada promosi dan demosi. Promosi pemindahan ke jabatan lainnya lebih tinggi, dan demosi adalah pemindahan karyawan ke jabatan yang lebih rendah. Pemberhentian personil kantor. Ada 2 tingkatan pemberhentian. Yang pertama, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat. Contohnya, pemberhentian hormat ialah pensiun, dan pemberhentian tidak hormat karena telah melakukan suatu kesalahan yang fatal. Istilah-istilah dalam pemberhentian kerja. Dalam karyawan swasta disebut dengan PHK, sedangkan karyawan negeri disebut dengan pensiun. Hal ini menimbulkan hak bagi pegawai dan kewajiban bagi perusahaan yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Sekian untuk pembahasan materi personil administrasi perkantoran. Tetap semangat belajar, sampai ketemu pada pekan depan. Bye-bye.